Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama saya Husain Bukhari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian mengerti. Teman-teman yang insyaallah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa Arab merupakan bangsa yang paling dominan di antara suku sporadis di seluruh jazirah Arab. Setiap suku memiliki lafaz dan dialek masing-masing antara satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis dan letak kultural antara satu suku dengan yang lainnya. Dalam dialek atau bahasa bangsa Arab tersebut terdapat 7 bahasa atau 7 dialek yang paling populer atau paling fasih di antara pendapat-pendapat. 7 bahasa tersebut adalah Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian aku berulang kali meminta kepadanya untuk menambahkannya. Kemudian Jibril menambahkannya sampai dengan 7 huruf. Setelah mengetahui firman, hadis, dan 7 dialek bahasa Arab tersebut, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pokok. Teman-teman yang insyaallah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, definisi dari 7 huruf. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut? Lalu yang kedua, hikmah atau manfaat dari diturunkannya Al-Quran dengan 7 bahasa. Langsung saja teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut? Dalam hal ini ada 6 pendapat ulama yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa 7 huruf yang dimaksud adalah 7 bahasa yang terdapat tadi yang saya katakan, yakni Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Jadi ada satu kalimat atau satu kata dalam Al-Quran yang memiliki makna sama tapi pelafalannya berbeda. Jadi ada satu kata atau kalimat yang pelafalannya berbeda tetapi memiliki satu makna. Itu pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua mendefinisikan atau menjelaskan dari 7 huruf yang dimaksud adalah seluruh bagian Al-Quran dari ayat 1 sampai ayat terakhir terdapat 7 bahasa. Jadi 7 bahasa tadi, Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman tersebar di seluruh ayat-ayat pada Al-Quran. Lalu pendapat yang ketiga menjelaskan arti 7 huruf tersebut yang dimaksud adalah tema-tema pokok yang ada pada Al-Quran. Jumlahnya ada 7. Apa aja? Yakni perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, cerita, lalu perumpamaan. Selanjutnya pendapat yang keempat menjelaskan bahwa 7 huruf yang dimaksud adalah 7 cara baca yang terdapat perbedaan di dalamnya. Apa aja perbedaannya? Perbedaannya yakni perbedaan kata benda, i'rab, ta'rib, ibdal, lalu kemudian takdim dan takhir, penambahan dan pengurangan, lalu kemudian perbedaan cara pembacaan seperti tafkim, tebal, tipis, izhar, idgham, lalu kemudian ismam, dan lain-lain seperti itu. Lalu kemudian pendapat yang kelima menyebutkan atau menjelaskan arti dari kata 7 huruf tersebut adalah tidak memiliki makna harfiah apapun, melainkan hanya sebagai simbol kesempurnaan Al-Quran menurut kebiasaan orang-orang Arab pada zaman dahulu. Jadi dengan demikian, kata 7 dapat diisyaratkan bahwa bahasa dan susunan Al-Quran merupakan batas dan sumber utama bagi semua perkataan bangsa Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Selanjutnya pendapat yang keenam atau pendapat yang terakhir menyebutkan dan menjelaskan bahwa arti kata 7 di sini adalah
Qiraat sab'ah atau 7 qiraat yang biasa kita ketahui, termasuk di dalamnya qiraat yang sering kita baca di Indonesia, yakni Imam Hashim riwayat Hafs. Lalu kemudian apa sih 7 imam tersebut? Yakni ya 7 imam qiraat yang biasa kita ketahui, Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, kemudian Hashim, Hamzah, dan Al-Kisai. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 6 pendapat tersebut, pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama, yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf tersebut. Yang dimaksud adalah ada satu kalimat atau satu kata yang pelafalan atau dialeknya berbeda, tetapi maknanya tetap satu. Pendapat pertama tersebut juga didukung oleh redaksi-redaksi hadis yang sahih dan pemilihan dan penetapan kata-katanya sesuai. Baiklah teman-teman, poin yang kedua yakni manfaat atau hikmah dari diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Sekurang-kurangnya ada 3 manfaat atau hikmah dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf tersebut. Manfaat yang pertama adalah untuk memudahkan bacaan dan penghafalan bagi kaum yang umi. Karena setiap kabilah memiliki dialek masing-masing yang belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Keuntungan Al-Quran turun dengan 7 bahasa tersebut memudahkan bagi kaum yang umi atau kaum yang buta huruf untuk menghafalkannya. Lalu kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai bukti mukjizat Al-Quran bagi naluri kebahasaan bahasa Arab. Karena susunan bunyi Al-Quran sesuai dengan segala macam bahasa yang telah menjadi naluri bahasa bagi bangsa Arab. Lalu kemudian hikmah yang ketiga atau yang terakhir adalah bukti mukjizat Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Kita mengetahui bersama bahwasanya setiap kata atau kalimat pada Al-Quran dengan adanya 7 huruf yang telah diturunkan membuat pelafalan dan dialek pengucapannya berbeda. Hal tersebut juga memungkinkan untuk adanya perbedaan untuk menafsirkan sehingga hukum-hukumnya pun berbeda. Inilah yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita pada video kali ini. Definisi dari arti kata 7 huruf yang dimaksud dan hikmah dari Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Silahkan like, komen, dan subscribe. Dan saya berdoa tentunya video ini membantu. Allahu a'lam bishawab. Saya Husain Bukhari, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.